Bismillahirrahmanirrahim. Hai semuanya, kembali lagi bersama saya di Biomed Official Channel Kajian Matematika. Oke, pada video kali ini kita akan membuat program MATLAB untuk algoritma regula false atau posisi palsu ya. Untuk sebelumnya kita sudah membahas tentang konstruksi dari rumus untuk regula falsi ini. Ya. Nah, sekarang kita akan melihat bagaimana caranya untuk membuat programnya di MATLAB ya dari algoritma yang sudah kita tulis. Oke. Nah, masalah yang akan kita cari itu kita buat sama ya dengan masalah yang ada di metode bagi dua ya, yang pada saat itu kita gunakan masalah penentuan akar dari persamaan nonlinear yang ini, x pangkat 3 plus x kuadrat min 8x min 11 sama dengan 0. Pada interval 0,6 dengan error toleransinya adalah 0,0001. Oke, nah ini adalah masalah yang kita pernah cari solusinya dengan menggunakan akar atau metode bagi dua ya. Dengan menggunakan metode bagi dua, di situ kita bisa menyelesaikan dan mencari akar dari persamaan nonlinear ini. Nah, sekarang kita akan mencari akar persamaan nonlinear ini dengan menggunakan metode posisi palsu. Oke, langsung aja kita bisa langsung buka ke MATLAB-nya. Ya, ini MATLAB yang sudah pernah kita buat ya di video sebelumnya yang ini. Ini masih menggunakan metode bagi dua. Kalau kita running ulang misalkan ya nantinya akarnya akan seperti apa. Yang perlu kita perhatikan di sini ini sampai 15 iterasi dia mendapatkan akarnya adalah 2,917 ya 41943. Nah, ini kita tulis dulu 2,917411943. Nah, ini yang diperoleh di metode bagi dua ya, dengan menggunakan metode bagi dua sampai dia 15 iterasi. Kecepatannya adalah 15 iterasi dan dia akarnya sampai ke 2,917411943 ini ya. Pada selang intervalnya ini di sini 2,9 sampai dengan 2,9. Nah, ini kecil sekali berarti selang interval ini. Oke. Sekarang kita lihat bagaimana cara kita membuat program yang menggunakan regula falsi ini ya, regula falsi. Karena regula falsi itu adalah modifikasi dari metode bagi dua, maka kita tinggal copy aja yang ini ya, kita copy aja. Ini masalahnya juga masih sama, masalah fungsinya di sini. Fungsinya adalah fungsi yang tadi Y sama dengan X pangkat 3 plus X kuadrat min 8X min 10. Itu adalah fungsi yang ada di sini. X pangkat 3 plus X kuadrat min 8X min 10 sama dengan 0. Oke. Ya, kemudian intervalnya di sini di awal udah didefinisikan pada video sebelumnya 0 sampai 6. Maka kita tinggal melanjutkan aja. Ini kita tinggal copy, Ctrl C, kita buat yang baru di sini, kemudian copy di sini. Oke, apa yang berbeda untuk yang metode metode regula falsi ini? Ini kita tulis regula falsi aja, kasih nama regula falsi ya. Oke, ininya masih sama. Yang berbeda itu adalah di XM ya. XM ini yang tadinya adalah dihitung berupa rata-rata ya. Rata-rata dari dua buah atau dari ujung-ujung ya, batas atas dengan batas bawah. Nah, sekarang kita akan melibatkan nilai-nilai fungsinya seperti yang sudah diturunkan formulasinya di video sebelumnya. Oke, ini kita matikan aja. Yang ini kita jadiin komentar agar tidak di running. Jadi kita Ctrl R. Ya, nanti ada persen di sini. Oke, kita bikin yang baru. XM-nya berarti sekarang itu diubah ya menjadi yang baru XU. Ya, dikurangi dengan kemarin itu adalah FXU. FXU itu adalah F atas ya. Berarti F atas kita kalikan dengan XU
dikurangi dengan XL. Nah, ini kita bagi dengan Fxu itu F atas dikurangi dengan Fxl, F bawah. Oke. Nah, ini kita udah punya, ya ini kita kasih kurung aja biar yang dioperasikannya ini dikali ini dibagi dengan, oke, ini pembagian, ini di, ya ini, kemudian ini semua yang dikurangi biar nggak ada keliru nantinya. Jadi biar nggak keliru kita kasih kurung aja. Oke, ya walaupun MATLAB udah bisa ngedetect sebetulnya secara hierarki aturan aritmatika ya, operasi aritmatika. Tapi kita bantu aja dengan menggunakan tanda kurung ini. Oke, nah di sini yang kita butuhkan adalah nilai fungsi di atas ya. Kalau F bawah ini udah ada, nah ini F bawah, tapi berarti posisinya jangan ada di sini karena kita butuh di sini, di atasnya. Berarti ini kita simpan posisinya di atasnya, di atas rumusnya ini. Oke. Ya. Kemudian berikutnya yang kita butuhkan juga adalah F atas ini. Variabel F atas ini adalah nilai fungsi, ini kita tulis F atas, ini sama dengan nilai fungsi yang dari batas atas, nilai fungsi X U ya. Jadi dari batas atas, nah nanti dikirim ke sini. Oke. Nah, kemudian ini langsung kita hitung XM, XM-nya kita butuh F atas udah, F bawahnya juga udah kita definisikan, XU, XL itu udah di awal sekali ya, ini XU dengan XL, XL dengan XU. Oke, lalu setelah kita cari XM di sini, maka kita evaluasi F tengahnya. F tengahnya sama dengan fungsi XM. Oke, nah ini baru nanti kita, kalau ini sama, masih sama, kalau bawah ini sama ya. Kalau perkaliannya sama dengan 0 berarti XM-nya adalah akar. Kalau ada di tengah F bawah dikali F tengahnya itu kurang dari 0 berarti XU-nya yang kita geser. Tapi kalau yang positif, ini hasilnya positif, maka XM yang akan kita geser gitu ya. XM yang akan kita geser. Oke, lalu kita cari relatif error, ininya masih sama ya. Kemudian ini diupdate ya, ini udah masih sama. Hanya ini aja berarti yang diganti. Ya ini adalah skema XM apa namanya dari metode regula false itu. Regula false. Oke. Nah, sekarang kita bisa running sebetulnya. Ini tapi kita lihat dulu di sini iterasinya. Kalau yang bagi 2 itu sampai 15 iterasi. 15 iterasi itu tadi sampai nilainya apa tadi? Kita tulis di sini yang tadi ya, atau kita running ulang. Nah, ini kita running terus ini akarnya. Jadi pada saat 15 iterasi ini kita tulis di sini, diperoleh di sini ya, buat kita bandingkan. Ini catatannya. Catatannya diperoleh, ini harus diperoleh, ini angkanya, XM-nya, artinya ini akarnya pada saat 15 iterasi. Oke kan. Setelah 15 iterasi dia dapatnya ini ya. Nah, sekarang kita akan lihat yang ini, yang metode regula falsi itu setelah 15 iterasi dia nyampainya kemana gitu. Nah, dan sampai ke akar sejati nggak? Nah, kalau sampai dia ke ke akar sejatinya atau yang mungkin errornya lebih kecil, dia sampai berapa iterasi gitu. Kita kalau secara teori sebetulnya ini lebih cepat regula falsi ya dibandingkan dengan metode bagi 2 ya, tapi kita nggak tahu juga, itu akan tergantung dari masalah yang dihadapinya. Ini kita tulis regula falsi. Oke, ini nama aja, nama fungsinya, nama filenya. Ini kita save. Nah, ini udah di sini udah ada file m filenya yang yang main menunya ini fungsinya sama dengan yang metode bagi 2. Oke.
Nah, dari sini coba kita running apa yang didapatkan. Oh, nah di sini ternyata iterasinya sampai 23 iterasi ya, 23 iterasi di sini. Terus error relatifnya yang tadi nggak dicatat ya, error relatifnya di sini sampai segini. Kita tulis saja di sini, kita nanti lihat bandingkan. Ini catatan untuk yang metode ini iterasi terus apalagi tadi akar sama error adalah ini. Jadi iterasinya 23, akarnya ini, errornya ini. Coba kita lihat yang dengan yang tadi ya. Di sini XM-nya itu ini kita bandingkan, ini kita copy atau ini kita running aja. Kita lihat errornya di sini. Nah, ini tadi belum tercatat errornya. Ini Ctrl C aja. Terus kita lihat bandingkannya dengan yang ada di sini. Sampai 15 iterasi kalau yang ini. Ya, ini sama iterasinya segala macam. Nah, ini yang ada di metode bagi dua. Ini bagi dua. Ini regula false. Oke, kalau kita lihat di sini iterasinya yang regula false itu ternyata lebih jauh ya. Ini 23 gitu kan. Yang ini malah 15. Tapi kita lihat juga akarnya. 15 itu dia akarnya nyampe berapa? Ini nyampe 2,917. Sementara 23 ini 2,916. Ya, siapa yang lebih dekat? Ya, dilihat di bagian error di sini. Errornya yang ini ternyata yang bagi dua ini justru lebih kecil ya dibandingkan yang ini tuh 0,9 padahal udah 23 iterasi. Ini udah ini besar sekali, apalagi kalau kita ambil yang ini yang di 15 iterasinya untuk regula false itu yang 15 iterasi. Nah, ini sampai 15 itu di sini dia masih jauh sekali berarti. Oke, kita lihat di sini bandingkan dengan yang ini untuk regula falsi. Nah, ini regula falsi ini 15 iterasi itu dia errornya masih besar, dan akarnya ini jauh ya, berarti kalau errornya makin besar berarti ini masih jauh, iterasinya 15 ya. Jadi pada saat 15 iterasi itu ya kondisinya ternyata regula falsi itu lebih lebih besar errornya ya dibandingkan dengan yang bagi dua. Oke, berarti untuk kali ini ya, untuk masalah ini, metode bagi dua itu justru lebih baik dibandingkan yang metode regula falsi. Tapi untuk masalah yang ini, masalah untuk fungsi ini ya, fungsi Y sama dengan X pangkat 3, bla bla bla. Oke, kalau kita lihat, memangnya apa sih, plotnya kayak gimana atau karakteristik dari masalah ini sampai-sampai di regula falsi ini nggak lebih baik dibandingkan bagi dua ya. Kita coba aja plot fungsinya ya. Ini kan ada XL dengan XU ya. Kita plot aja di sini. Berarti plotnya X sama dengan, kita kasih X sama dengan apa? Dari mulai XL kita kasih iterasi 0,1 aja intervalnya sampai XU. Ini kita bikin domainnya, yang ini tuh domain fungsinya, ini domain. Lalu kita plot fungsinya ada di sini, kita copy aja deh dari sini, kita copy ke sini, terus nanti dapat ini, tapi ini karena vektor ya, jadi kita harus pakai titik untuk operasi vektor. Ini kasih titik. Oke. Nah, jadi kita bisa plot X dan U, kita plot aja di bawah di sini setelah running ini, atau ini nggak usah di running ya. Oh, boleh lah, di running juga nggak masalah. Kita bikin figure 1, figure 1. Ini kita plot nih, plot X, Y. X, Y. Di sini dari XL sampai XU. Oke. Nah, ini dapat, kita coba running. Nah, ternyata hasilnya ya seperti ini kondisinya. Karakter dari karakter dari fungsinya ya dia terbuka ke atas seperti ini.
Ya, dan akhirnya kita ternyata yang metode regula falsi ini tidak lebih baik dibandingkan metode bagi dua ya. Walaupun secara teori itu kelihatannya lebih cepat ya dibandingkan metode bagi dua. Tapi itu kembali lagi tergantung dari masalah sebetulnya, tergantung dari masalah yang dihadapinya. Makanya perlu adanya komputasi pembanding itu seperti itu ya, karena metode yang dianggap baik untuk masalah satu itu tidak dijamin dia akan terus lebih baik di masalah yang lainnya juga gitu ya. Jadi, nah seperti itu. Ini kalau kita lihat, ini kita coba buat plot yang lain. Ini kita biar kelihatan akarnya ya. Ini ada sumbu X ya. Ini kita plot aja sumbu X-nya. Misalkan kita kasih YY aja. Itu nilainya 0 semuanya untuk 1 sampai length T ya. Length X berarti. Length X. Panjang X-nya kan tadi di sini apa? X-nya itu panjangnya 61. Berarti nanti Y ini akan 0 sebanyak 61. Ini kita tulis plot X, YY. Kemudian kita gabungkan dengan yang tadi dengan cara pakai hold on gitu ya. Hold on. Grid-nya juga kalau mau biar kelihatan kita on kan aja. Grid on. Oke. Nah, sekarang kita bisa lihat ya, akarnya itu ada di sini ya, dekat ke 3. Jadi ini sumbu X ya, sumbu X-nya. Ini dekat ke 3. Jadi di daerah sini akarnya itu berapa? 2,9 kan. Ini X-nya adalah 2,9 ya, Y-nya itu min 0,4 sekian ya. Berarti ini juga kalau kita cek di sini itu nggak tepat juga kan. Ini harus kalau tepat itu ya secara analitik ya. Nah, ini bisa kalau mau diperbesar misalkan ya tinggal diperbesar aja di daerah sekitar ini misalkan. Nah, jadi ini adalah tempat akarnya. Nah, posisi akarnya itu di sini. Oke. Nah, posisi akar. Jadi ada di daerah sini. Ya, 2,9167. Nah, tadi kita punya apa? Ini 2,9168, yang ini 2,917 ya. Ini agak dekat ini, tapi iterasinya banyak yang ini 23 iterasi ya. Dan errornya juga masih besar. Kemudian ini yang ini 15 ya. 15 iterasi itu dia sampainya ke 2,8, jadi masih jauh dibandingkan dengan metode bagi dua ya. Kita bisa katakan bahwa dalam kasus ini metode bagi dua itu lebih baik ya, karena kecepatannya lebih cepat, errornya juga lebih kecil. Oke ya. Nah di sini kalau kita lihat juga untuk yang regula falsi ini, di posisinya itu dia selalu mengambil dari ini ya. Kalau kita perhatikan di sini kita perkecil lagi. Perkecil, kembalikan ke tempat asalnya, atau kita running ulang aja ya. Nah ini seperti ini, jadi posisinya yang berganti itu justru ini batas atas, batas bawah. Ini batas atasnya tetap 6 6 6 6 sampai akhir dia tetap ya. Jadi batas atasnya nggak berubah, yang berubah itu batas bawah malah. Batas bawah malah berubah, dia makin dekat, malah dekat ke ini, ke akar ya. Jadi kalau kita lihat di sini ternyata kan ini batas atas ya, di sini batas atasnya. Untuk batas atas itu tidak berubah sama sekali, tapi batas bawah yang bergerak-gerak gitu. Jadi karena terbuka ke atas itu jadinya seperti ini ya. Penarikan garisnya ke sini makanya. Jadi ke arah sini, terus nanti ganti lagi karena tandanya ya berbeda ya, ini ganti. Tapi menentukan tanda itu, yang menentukan tanda itu adalah apa? XM ya tadi ya. Dan itu dinyatakan di XM-nya ya, di awal-awal kan begini berarti. Dapat dia XM-nya di awal-awal seperti itu, terus nanti di sini. Nah, dibandingkan antara XM dengan XU ya, XU ya, dengan XL. Oh sorry, ya dengan XL, dibandingkannya dengan XL dengan ini. Ya, kalau dengan XL ya akibatnya apa? Karena dengan XL makanya jadi sama ini tandanya ya. Ini tandanya jadi sama ya. Kalau sama yang digerak-gerak ya XL. XL bergerak.
dibandingkan lagi dengan XL dapat sama lagi. Nah, itu kan yang menyebabkan iterasinya lambat gitu ya. Karena perbandingan di sini tadi ya, kita membandingkan bahwa ini adalah perkalian antara F bawah dengan F tengah. F tengah itu diambil dari XM ya. Coba kita sedikit modifikasi ya, sedikit modifikasi. Misalkan yang jadi parameternya itu bukan antara bawah dengan tengah gitu, antara bawah dengan tengah, tapi yang jadi parameternya itu antara atas dengan tengah. Apa yang terjadi? Oke, kita coba aja ya. Di sini misalkan F atas kita jadikan sebagai ini apa namanya? Parameter ya. Ini kita jadikan sebagai parameter F atas dikali dengan F tengah berarti udah jelas itu XM-nya adalah akar ya. XM itu adalah X tengahnya. Nah, ini berarti F atas. Nah, ketika F atas dikalikan dengan F tengah, nah di sini ya perbedaannya. Ketika F atas dikalikan F tengah itu adalah negatif, berarti yang tadi ini, kalau F atas dengan F tengahnya itu XR yang di formulasinya. Ke sini kan jadi negatif, maka yang akar itu ada di antara ini berarti. Akar itu ada di antara atas dengan tengah, gitu. Akar itu ada di antara atas dengan tengah. Maka yang kita ganti adalah XL. Jadi XL-nya yang kita ganti, geser. Kemudian kalau ternyata positif antara F atas dengan F tengah, ya, berarti akar itu tidak ada di antara atas dengan tengah. Ya, tidak ada di antara atas dengan tengah. Makanya yang jadi yang kita tukar di sini adalah XU. XU-nya yang diganti ya. Karena tidak ada di antara itu. Ya, jadi XU yang kita update. Oke, nah ini sekarang kita ganti parameter ininya apa namanya kendalinya. Kita coba aja apakah ini lebih baik dibandingkan yang tadi karena ada kondisi seperti ini ya terbuka ke atas. Kita coba aja di running ya hasilnya sama aja ternyata ya. Jadi ini kondisinya kalaupun diubah di sini dia tidak mengubah hasil ya. Ini masih 23 ya. Kemudian kita copy aja nih pastinya kita lihat ya. Nah, di sini tadi ya ini ya masih sama ternyata. Oke, ini 23 terus ini yang regular falsi di sini. Oke, ini kasih tanda persen ya. Jadi ini 23 kemudian ini 2,9 ya persis. Ya, di sini persis tidak ada regular falsinya, tidak ada perubahan ya. Nah, ini kalau kita lihat oh berarti ini apa namanya di sini F tengah dengan F ini bukan F bawah, harusnya F atas ya. Oh ya ini. F tengah dengan F atas di sini ya. F tengahnya adalah negatif, kemudian F atasnya adalah positif ya. F atasnya adalah positif di sini. Nah, itu menunjukkan bahwa akar itu ada di antara F atas dengan F tengah. Berarti betul yang ini yang kita maksud di sini adalah akar gitu ya. Yang kita maksud di sini adalah akar. Yang 2,9 ini tuh di 16 itu adalah akarnya. Oke, terus apalagi ya kita bisa lihat di sini berubah nggak? Oh ini nggak ada perubahan di sini. Ini masih tetap yang berubah itu adalah apa namanya XU di sini ya. Sorry XL berarti yang berubah masih XL. Ya, karena kondisi ini ya selalu itu ya. Ini selalu negatif, jadi yang dirubah ya XL-nya jadinya. XL-nya yang selalu berubah. Oke, ya jadi dalam kasus ini ternyata apa namanya metode bagi dua itu jauh lebih baik dibandingkan regular falsi. Ya nanti bisa dicoba untuk masalah yang lain mana yang lebih baik ya itu masih misteri ya. Artinya karena dia masih misteri jadi ya harus mencoba ya di masalah tersebut mana yang lebih baik. Oke, ya terima kasih. Itu adalah hasil yang diperoleh ya untuk masalah pencarian akar di X pangkat 3 plus X kuadrat min 8X min 10 sama dengan 0 dengan menggunakan apa? Metode regula falsi, toleransinya adalah 0,0001 dengan pada interval 0,6. Dan itu didapat kesimpulan kalau kita bandingkan dengan metode yang
bagi dua, ternyata yang metode bagi dua justru lebih baik ya dibandingkan yang metode regula palsi. Ya, kalau di masalah yang lain ya belum tentu ya, belum tentu lebih baik. Kita harus cek, kita harus periksa lagi mana yang lebih baik. Oke, sampai di sini. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Salam matematika.